Pertama, aku siapkan pisang kepok yang udah matang sebanyak 4 buah ya. Lalu kita haluskan dengan cara ditekan-tekan menggunakan garpu seperti ini sampai pisangnya tuh lumat banget dan benar-benar hancur semuanya ya. Kalau ada pisangnya itu harus yang benar-benar matang banget supaya nanti bolunya juga lebih enak. Ini seperti ini ya tekstur pisangnya. Kalau dikira kurang halus bisa kita lembutkan lagi. Lalu aku pecahkan 4 buah telur. Di sini sebenarnya pakai 3 aja juga udah cukup ya. Tapi ini aku mau bikin lebih lembut lagi, jadi aku pakai 4 buah telur. Kemudian untuk gulanya takaran sendok seperti ini sebanyak 10 sendok makan ya. Dan ini tuh menurut aku udah manisnya tuh pas banget, nggak terlalu manis gitu loh. Kemudian aku pakai emulsifir ini sekitar 1 sendok teh ya, bisa merek apa aja bebas, SP, TBM, Ovalet sesuka hati. Lalu kita mixer sampai berjejak ya, sampai putih berjejak. Nah, ini gunakan mixer dengan kecepatan maksimal ya. Kita mixer selama kurang lebih 10 menit atau tergantung mixer masing-masing. Kalau mixer aku sekitar 10 menit. Nah, kemudian aku juga tambahkan vanila cair supaya nggak bau amis gitu ya. Kalau nggak ada bisa pakai vanili bubuk. Ini tadi vanili cair ya. Kemudian kalau udah putih berjejak seperti ini, karena aku bikin bolunya tuh banyak dan tempatnya mau buat mengocok lagi, ini aku pindahkan dulu ke baskom yang lain. Baru kemudian nanti kita tambahkan bahan-bahan yang lainnya. Pindahkan dengan cara seperti ini aja ya. Lalu masukkan pisang yang tadi udah kita hancurkan ke dalam adonan. Setelah itu kita mixer dengan kecepatan rendah sebentar aja sampai pisangnya tercampur merata. Untuk yang baru ketemu channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih ya yang udah subscribe, juga terima kasih banyak. Semoga urusan kalian dimudahkan. Kemudian siapkan 15 sendok makan tepung terigu. Tambahkan dengan soda kue sebanyak setengah sendok makan aja. Lalu baking powder, ini maaf kebanyakan, ini aku juga pakai cuma setengah sendok makan. Kita campurkan dan kita aduk-aduk sampai merata. Terus kemudian ini juga udah aku tambahkan susu bubuk ya, 1 sendok makan. Lalu kita ayak seperti ini agar tidak bergerindil. Diayak di atas adonan telur dan pisangnya tadi ya, dan kita ayak. Setelah itu kita aduk merata sampai terigu dan adonannya tercampur merata. Terakhir masukkan margarin yang udah dilelehkan dengan cara ditim di atas air yang mendidih ya. Terus kita aduk balik sampai adonannya ini tercampur merata, tidak terlihat lagi margarinnya, jadi hanya adonan bolu aja. Karena kalau masih terlihat margarinnya nanti bisa menyebabkan bolu pisangnya bantat. Lalu ini aku mau potong pisangnya tipis-tipis aja ya. Ini nanti dijadikan topping di atas bolu pisangnya. Potong setipis mungkin agar nanti si pisangnya ini tidak tenggelam. Lalu siapkan loyang yang udah diolesi dengan margarin dan tepung terigu. Olesi sampai merata, lalu masukkan adonan bolunya ke dalam.
loyang tadi dan kita ratakan seperti ini. Kalau adonannya udah merata, kita tambahkan topping pisangnya seperti ini ya. Taruh aja di atasnya, nggak perlu ditekan ataupun diketok-ketokkan gitu ya. Pokoknya kita taruh aja di atasnya supaya si pisangnya ini tidak tenggelam. Kalau udah kita kasih topping, tinggal kita panggang pakai oven, terserah ya. Ovennya saya pakai oven tangkring aja. Caranya sekitar 10 menit di rak bagian bawah dan nanti pindahkan ke atas untuk mematangkannya. Dan ini dia bolunya udah jadi, udah mateng, cantik banget. Pisangnya juga nggak ambles ya. Ini bawahnya juga coklatnya itu pas, matangnya pas. Nah, kita balik dulu, bismillah. Nah, ini dia bolunya udah siap, cantik banget. Bisa dijadikan hampers lebaran atau juga bisa untuk cemilan anak-anak di rumah. Semuanya suka karena bolunya lembut. Apalagi ada campuran pisang dalam adonannya. Ini pasti enak banget, semua suka, bisa untuk ide jualan juga ataupun untuk cemilan anak-anak di rumah. Ini udah enak banget. Atau ketika suguhan ada tamu dan sebagainya. Yang kita pakai ini untuk 2 cetak sekaligus ya. Gula pasirnya sebanyak 24 sendok seperti ini ya, tidak terlalu merunjung dan tidak terlalu peres. Kemudian pakai 35 sendok makan tepung terigu serta 8 butir telur ukuran besar. Kalau kecil-kecil kita bisa pakai 9 sampai 10. Di sini saya tambahkan vanila dari Red Bell serta pasta coklat untuk motifnya aja. Ini kita pakai emulsifier, bisa pakai Ovalet, SP atau apa saja ya, sesuai selera. Kemudian juga tambahkan 2 saset susu kental manis. Nah, ini adalah margarin yang sudah dilelehkan ya. Cara melelehkan, di atas air yang mendidih dibiarkan sampai margarinnya meleleh. Nah, kemudian kita akan membuat olesannya ya. Olesan Carlo bikinan sendiri, kita pakai 2 sendok makan tepung terigu, kemudian 2 sendok makan margarin, serta tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Jadi perbandingannya 2:2 ya. Kemudian kita campurkan sampai merata dan kita aduk sampai menjadi adonan seperti ini ya. Diaduk terus sampai semuanya tercampur merata. Sudah tercampur merata, bisa kita gunakan sebagai olesan loyangnya ya. Kita siapkan loyang turban seperti ini, kemudian kita oleskan secara merata pada loyangnya, baik bagian alas, samping, dan juga bagian bulatan tengahnya ya. Semuanya harus merata. Lalu siapkan wadah, kita masukkan telurnya sebanyak 8 butir tadi ya. Kemudian pecahkan bagian kuningnya. Lalu setelah itu kita nyalakan mixer dan kita mulai atau kita mixer dengan kecepatan rendah. Tambahkan gula pasir serta Ovalet, lalu kita tambahkan pula kecepatannya sampai kecepatan maksimal.
Kita mixer sampai putih berjejak ya, adonannya putih berjejak seperti ini, licin, putih, dan berjejak, atau bisa membentuk jambul petruk seperti ini ya. Nah, kemudian kita tuang hasil kocokannya ke dalam wadah yang lain atau baskom, karena ini mau bikinnya banyak, jadi kita gunakan wadah yang berbeda untuk mencampur terigunya ya, serta margarinnya. Masukkan ke dalam baskom atau wadah, kemudian tambahkan terigu secara bertahap. Masukkan terigunya, bisa menjadi 2 tahap ya, kemudian diaduk merata dan mengaduknya sampai tercampur merata saja, jangan terlalu lama, nanti adonannya bisa turun. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Yang sudah subscribe, terima kasih, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video terbaru dari Ummu Fayaza. Pastikan ovalet atau emulsifier dan terigu yang kita gunakan itu masih bagus ya, karena kadang ada emulsifier yang ketika kita kocok itu mengembang, tapi ketika sudah ditambahkan terigu itu adonannya menjadi turun dan bolunya pantat. Jadi pastikan ovaletnya itu atau emulsifiernya itu masih baru ya. Lalu tambahkan margarinnya dan aduk kembali sampai tercampur merata, dan mengaduknya untuk margarin ini dengan cara diaduk balik seperti ini ya, agar supaya margarinnya itu tercampur merata. Kalau margarinnya tidak tercampur, nanti bisa menyebabkan bolunya menjadi pantat. Kalau sudah, ini saya tambahkan vanila dan juga susu kental manis ya. Maaf, tapi susu kental manisnya tidak kerekod. Kemudian kita taruh atau kita bagi menjadi 2 loyang seperti ini, masing-masing setengah bagian ya, dan kita ratakan serta kita hentak-hentakan agar supaya gelembung udaranya itu pecah. Kemudian kita panggang pada suhu 180 derajat. Saya gunakan hanya oven tangkring saja, kurang lebih 45 menit, dan ini dia hasilnya sudah matang. Nah, bolunya cantik banget ya, menul-menul. Nah, ini dia 1 kali adonan untuk 2 cetakan bolu jadul yang bisa kita jadikan ide jualan atau ide usaha saat lebaran nanti, atau juga bisa kita jadikan hantaran ke tempat saudara, mertua, ataupun teman-teman kita. Dan ini hasil bolunya sangat lembut sekali, rasanya enak, dan pastinya semua suka. Terima kasih sudah menonton.